Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua, dimanapun Anda berada. Mari kita melanjutkan pembahasan dari FKKP tentang hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Kita memasuki berita yang ketiga, hidup di dalam Trinitas Ilahi melalui menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita, melalui memperhidupkan Kristus bagi perbesarannya, dan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam roh kita. Berita ini melanjutkan berita sebelumnya yang menjelaskan bagaimana Anda dan saya adalah ranting yang tinggal di dalam pokok anggur, yaitu Kristus. Dan tinggalnya kita sebagai ranting adalah untuk menyesap semua kelimpahan hayat ilahi, sehingga kita bisa menjadi ranting yang berbuah. Di dalam berita ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana tinggalnya kita di dalam Trinitas Ilahi adalah menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita. Di dalam kita menikmati, maka hasilnya adalah kita akan memperhidupkan Kristus. Di dalam kita menikmati Kristus, itulah kita menikmati kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam roh kita. Mari kita melihat bagian-bagian di dalamnya. Menikmati Kristus sebagai suplai hayat kita. Tuhan mengembuskan dirinya sendiri sebagai Roh Kudus atau nafas kudus ke dalam murid-muridnya pada hari kebangkitannya. Ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Ini adalah kesimpulan dari kitab Injil, bagaimana Tuhan datang menjadi manusia, bukan sekedar melayani manusia, tetapi yang lebih penting adalah dengan melalui kematian dan kebangkitannya, maka Tuhan telah menjadi roh pemberi hayat, dan roh ini dihembuskan ke dalam murid-muridnya, dengan demikian Tuhan tinggal di dalam mereka. Lalu bagi kita juga sama, bagi kita yang percaya, sekarang kita bisa senantiasa menerima Kristus yang pneumatik. Pneumatik artinya Kristus yang seperti udara, sebagai nafas Allah, sehingga dia bisa menjadi kaya bagi kita melalui kita menyeru namanya. Puji Tuhan, kita menyeru namanya adalah kita menghirup diri Allah sendiri sebagai suplai hayat di dalam kita. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 55-56, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Ini adalah seruan dari Nabi Yeremia. Tatkala dia dimasukkan ke dalam sumur yang dalam, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan segera menolongnya. Yeremia berseru adalah Yeremia ingin mendapatkan diri Tuhan sendiri sebagai juru selamatnya. Lalu di dalam Kidung 210, Kurnia mengatakan, ku hembuskan duka cita, dosa nistaku, ku hirup dan hirup saja segenap limpamu. Saudara-saudari, waktu Allah menghembuskan dirinya, kita menghirup. Setelah kita menghirup, maka kita akan menghembuskan juga semua duka nista kita, dan kita menghirup kembali segala kelimpahan Allah di dalam kita. Kita juga bisa menghirup melalui kitab suci, firman Allah sebagai hembusan Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bahasa aslinya adalah yang dihembuskan Allah. Waktu Allah menghembus, kita menghirup. Jadi segala tulisan yang dihembuskan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudari, firman Allah bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi yang terutama, firman Allah ini mengandung unsur Allah sendiri. Tatkala kita memakai roh kita yang bersatu dengan roh Tuhan, maka firman yang kita baca, firman ini akan menjadi hembusan hayat Allah yang kita hirup menjadi susunan di dalam diri kita.
Maksud Allah dalam ekonominya adalah menjadi mata air, puji Tuhan. Dia menjadi mata air, sumber dari air hidup untuk memuaskan umat pilihannya bagi kenikmatan mereka. Puji Tuhan, saudara-saudari, kenikmatan kita hari ini tak lain adalah kita menikmati mata air hayat di dalam kita. Dengan sasaran menghasilkan gereja sebagai pertambahan Allah, perbesaran Allah, untuk menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresinya. Tatkala kita menikmati mata air hayat, maka hidup gereja kita adalah hidup yang penuh sukacita, hidup yang adalah pertambahan Allah, perbesaran Allah, menjadi kepenuhan Allah. Di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2-4, maka aku akan menimba air dengan kegirangan, puji Tuhan, dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ini diserukan oleh Nabi Yesaya. Dia mengatakan bahwa Allah yang disembah, Allah yang dia sembah adalah Allah yang merupakan mata air keselamatan. Karena itu Yesaya mengajak umat Israel untuk menimba mata air, minum mata air ini, sehingga di dalam diri mereka penuh dengan sukacita, sehingga kita bisa memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Sama dengan kita hari ini, saudara-saudari, tatkala kita menikmati Tuhan, menyeru, berdoa, membaca firman-Nya, maka kita ini menyesap mata air keselamatan. Sehingga waktu kita menyerukan, kita memberitakan, itu akan penuh dengan sukacita. Bukan satu tekanan, tapi satu sukacita. Kita beritakan nama Yesus, nama Allah kepada semua orang. Kita bisa makan Kristus sebagai makanan rohani. Jadi bukan hanya minum dia, tapi juga makan dia. Makanan rohani kita untuk hidup karena dia. Jadi dalam Yohanes pasal 6 ayat 57, barang siapa makan aku, akan hidup oleh aku. Bahasa aslinya kata oleh itu adalah karena. Karena kata karena ini menunjukkan satu faktor, bahwa kalau kita tanpa Kristus, maka kita akan menjadi orang yang lapar. Tapi puji Tuhan, Kristus datang. Dia menyajikan dirinya sebagai roti hayat untuk kita makan. Makan Kristus adalah makan firman-Nya, melalui melatih roh kita untuk mendoa bacakan dan merenungkan firman-Nya, sehingga firman-Nya menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita ada praktek doa baca, yaitu dengan membaca, lalu apa yang kita baca, kita menggunakan roh kita untuk mencerna, sehingga dari tulisan yang kita baca menjadi satu doa kita. Jadi firman yang kita baca, itulah menjadi doa kita. Dan itu pasti diperkenan oleh Allah. Dalam Yeremia pasal 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Bukan kita bertemu dengan firman Tuhan, lalu kita mengira-ngira dengan pengetahuan. Tidak. Tetapi kita menikmati melalui organ roh kita. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan bagiku, hatiku. Saudara-saudari, apakah kesukaan Anda dan saya? Semoga kita memiliki hobi. Kesukaan kita itu apa? Adalah kita datang pada firman Tuhan dan kita menikmati firman Tuhan. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Puji Tuhan, Yeremia memiliki sikap demikian ya, sikap spontanitas. Begitu bertemu firman Tuhan, maka aku menikmatinya, aku mendoa bacakannya, aku memasukkan, sehingga saya dikenyangkan oleh firman Tuhan, menjadi kesukaan, hari-hari penuh dengan sukacita. Yang kedua, kita bisa melihat memperhidupkan Kristus bagi perbesarannya oleh suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Ini dikatakan Roh Yesus Kristus adalah Kristus yang adalah roh yang menyalurkan hayat. Ini dalam Filipi pasal 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan. Bahasa aslinya pertolongan ini suplai lengkap Roh Yesus Kristus.
Ini memakai bahasa Yunani seperti seorang pemimpin paduan suara yang memimpin satu orkestra, maka pemimpin ini perlu memperhatikan semua anggota orkestra itu harus dipastikan sehat, sehingga pada waktu hari H, penampilan orkestra ini menghasilkan satu alunan musik, suara yang demikian merdu, harmoni, sehingga didengar oleh audien, mereka mendengarkan penuh dengan perasaan kesan yang baik. Jadi, bagaimana Roh Yesus Kristus ini menyuplai, memperhatikan, ya, memastikan bagaimana orang-orang yang dalam menerima Roh ini, maka hidupnya akan penuh dengan sukacita, penuh dengan sehat jasmani maupun rohani. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus saat dia di penjara. Ya, dia menulis surat kepada gereja di Filipi, dia bisa memastikan bahwa kesudahan semuanya ini saat dia di penjara, tapi dia tidak merasakan satu kesengsaraan, penderitaan apapun, tapi dia penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ada pertolongan atau suplai lengkap dari Roh Yesus Kristus. Maka seluruh kehidupan dan pekerjaan Rasul Paulus bukanlah untuk mengekspresikan dirinya. Sekali lagi, pada waktu menikmati atau makan sesuatu, akan hidup oleh sesuatu itu. Di sini Rasul Paulus, dia menikmati Kristus, maka hidupnya adalah mengekspresikan Kristus. Apa adanya dirinya, dan yang dia lakukan adalah untuk mengekspresikan Kristus, bahkan untuk memperbesar Kristus. Maka di ayat 20, kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus, dia bisa mengeklaim bahwa Kristus itu diperbesar di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Sehingga orang-orang yang di istana itu saat melihat Rasul Paulus, bukan sekedar melihat sosok manusia yang di luar, tapi ada satu sosok yang ilahi, yaitu Kristus yang diekspresikan, baik melalui perkataan, melalui perilaku. Ya, inilah hasil dari suplai dari Roh Yesus Kristus yang lengkap. Sehingga dalam penderitaan Rasul di dalam tubuhnya, Kristus diperbesar tanpa batas, ditinggikan dan dipuji. Di dalam surat Filipi, ada kata yang paling banyak dikatakan adalah bersukacitalah. Jangan khawatir tentang apapun juga. Rasul Paulus saat itu di penjara, tapi dia bisa mengatakan kepada orang yang di luar penjara supaya jangan khawatir, bersukacitalah senantiasa. Saudara-saudari, ini kalau bukan dari suplai Roh Yesus Kristus, tidak mungkin bisa mengatakan kalimat ini. Demikian juga Anda dan saya. Kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kalau kita dipenuhi dengan Roh Yesus Kristus, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Kita meletakkan semua kekhawatiran, ya, kita datang kepada Tuhan, kita mendapatkan satu kekuatan, satu hiburan, damai sejahtera. Sehingga di dalam situasi yang kita hadapi, saudara-saudari, kita menghadapi bersama dengan Kristus. Haleluya! Kristus juga bisa diperbesar tanpa batas. Kristus bisa ditinggikan. Kristus bisa dipuji melalui Anda dan saya. Dimanapun kita berada, kita perlu meninggikan, memperbesar Kristus di dalam tubuh kita. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam roh kita. Saudara-saudari, kasih karunia ini tak lain adalah bagaimana Allah di dalam Kristus menjadi satu realitas di dalam kita, di dalam roh kita. Hari demi hari. Ini menunjukkan satu kontinuitas, kelangsungan. Satu transmisi ilahi yang luar biasa harus terjadi. Saudara-saudari, transmisi ilahi yang luar biasa harus terjadi di dalam diri Anda dan saya. Jangan sampai terhambat. Harus terjadi, harus terus mengalir. Allah sedang menyuplaikan roh kasih karunia dengan berlimpah. Tidak tanggung-tanggung, dengan berlimpah. Allah tidak pernah menyisakan apapun. Ya, semua apa adanya Dia disalurkan dengan berlimpah kepada kita. Dan kita harus menerima roh kasih karunia terus-menerus. Puji Tuhan, terus-menerus. Sehingga Dia bisa menjadi unsur penyusun kita, dan kita bisa menjadi ekspresinya. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, ini adalah kesaksian Rasul, ya, bagaimana dia mengalami duri,
Dan dia ingin supaya durinya diambil dengan menyeru nama Tuhan. Tapi durinya tidak diambil. Duri ini adalah penderitaan yang dia alami. Tapi di saat mengalami duri itu, ada jawab Tuhan kepadanya. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, di dalam penderitaan, kuasaku menjadi sempurna. Sehingga penderitaan ini bukan menjadi tekanan yang berat, melainkan mengukir satu kemuliaan, mengukir satu sukacita, mengukir ekspresi Kristus. Sehingga Rasul akhirnya mengalami satu kekuatan, ya. Dia bisa bermegah di dalam kelemahannya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara-saudari, hari ini juga kita juga perlu mengatakan demikian. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita semua, justru dalam kelemahan. Kita ini pasti, ya, kita sering mengalami kelemahan. Tapi puji Tuhan ada hiburan dalam firman Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Karena itulah, jalan untuk menerima dan menikmati kasih karunia adalah berpaling kepada roh kita. Waktu kita mengalami kekhawatiran, kegalauan, itu artinya kita keluar dari roh kita. Maka cepat-cepatlah berpaling ke dalam roh kita. Jalan yang paling singkat adalah apa? Dengan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, aku kembali ke dalam roh, bersatu dengan dirimu, dan melatih roh kita. Menyeru nama Tuhan juga perlu dengan satu latihan. Mungkin dengan suara pelan, dengan suara yang sedang, ataupun dalam seperti Yeremia, mungkin di dalam kesesakan, kita perlu dengan suara yang lantang. Oh Tuhan Yesus, waktu kita menyeru nama Tuhan, di dalam roh kita menjamah Dia, maka kita menobatkan Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita menjadikan Tuhan yang terutama dan yang utama di dalam hidup kita. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Dia tahu keperluan kita, Dia tahu saat yang tepat untuk menolong kita, untuk mendukung kita, menopang kita. Tapi asalkan, saudara-saudari, kita perlu juga dengan cepat berpaling ke dalam roh kita. Tidak pakai lama. Berpaling ke dalam roh kita, berpaling dengan menyeru, maka kita menobatkan Tuhan, menjadi Raja, menjadi Kepala, menjadi suami kita, menjadi saudara sulung kita, menjadi segala-gala kita. Amin. Sewaktu kita memikul tanda-tanda Yesus, nah ini adalah ungkapan dari Rasul Paulus, ya. Kita memikul tanda-tanda Yesus, kita menikmati kasih karunia Kristus. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 17, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudari, perlu kita perhatikan apakah tanda-tanda milik Yesus di dalam tubuh Rasul. Ini bukan tanda-tanda yang luaran sembarangan menoreh-noreh, bukannya, atau tubuh yang digambar-gambar, bukan itu, ya. Tanda-tanda milik Yesus menunjukkan bagaimana keseluruhan pelayanan Rasul. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami cambuk, dia mengalami lapar, sehingga di dalam tubuhnya benar-benar dia memikul satu tanggung jawab untuk melayani jemaat dimanapun dia berada. Dia mencurahkan seluruh apa adanya dia, roh, jiwa, tubuhnya. Dia melayani Allah di dalam roh, dia juga melayani jemaat di dalam rohnya. Di dalam roh mengalir kepada jiwa dan tubuhnya, sehingga dia mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Semuanya menimbulkan satu tanda. Ada tanda luka, ya, ada tanda di matanya. Saudara-saudari, semuanya ini dia curahkan adalah di dalam satu pelayanan yang ilahi. Saudara-saudari, kalau Anda dan saya demikian, kita menikmati, kita menyalurkan, kita akan menerima setiap keadaan situasi. Kita juga akan memiliki tanda-tanda Yesus dalam tubuh kita. Saudara-saudari, apa yang kita alami, semoga ini adalah tanda-tanda milik Yesus. Bukan tanda-tanda karena kesalahan kita, perbuatan kita, tetapi karena tanda-tanda milik Yesus, karena kita menikmati dan menyalurkan Kristus kepada sesama kita. Saudara-saudari, kasih karunia Tuhan Yesus yang disalurkan ke dalam kaum berimannya
sepanjang zaman Perjanjian Baru akan rampung dalam Yerusalem baru sebagai perampungan perkenan Allah dalam mempersatukan, membaurkan, dan menginkorporasikan dirinya dengan manusia bagi perbesaran dan ekspresinya yang mulia. Zaman sekarang ini, Perjanjian Baru, zaman anugerah, kita tinggal menikmati kasih karunia hari demi hari. Ini akan menyusun kita supaya terbangun di dalam satu tubuh Kristus yang akan rampung dalam Yerusalem baru. Semua yang kita alami, baik susah maupun senang, saudara-saudari semuanya akan mengukir suatu hari kelak Anda dan saya masuk di dalam kemuliaan Yerusalem baru. Saat itulah ada satu manifestasi perbauran Allah Tritunggal yang telah melalui proses dengan kita manusia tripartit yang juga melalui proses terbangun bersama menjadi satu kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Inilah ekonomi Allah, bagaimana Allah menyalurkan dirinya kepada Anda dan saya. Segala mulia bagi Tuhan. Amin.